Saya akan baca firman Tuhan ini bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, bisa mengikutinya dalam hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dan mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itulah ialah Kristus. Tapi sesungguhnya demikianlah Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar daripada mereka, karena mereka telah ditewaskan di padang gurun. Semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita bahwa jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti yang ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah bahwa ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar, hingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukanlah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mereka. Apabila mereka yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah suatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu, bukan apa yang kumaksudkan adalah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan jangan perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikian pembacaan firman Tuhan untuk menjadi dasar ketika kita merayakan perjamuan kudus tengah tahun di saat ini. Dan pembacaan yang kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 22. Sinode memberikan tema bagi kita, dan pembacaannya adalah belajar dari pengalaman terdahulu. Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir, tinggal menyisakan besok 1 hari, dan kita atas pertolongan Tuhan kita boleh dengan selamat untuk memasuki bulan yang baru 1 Agustus. Untuk itu hari ini Gereja Pengharapan boleh dengan sukacita merayakan perjamuan kudus tengah tahun bagi seluruh anggota siri-siri jemaat untuk ambil bagian, diundang untuk makan dan minum. Tapi sebelum kita makan dan minum, penting sekali kita dinasihati oleh firman Tuhan agar kita juga bisa mengoreksi diri kita. Kita tidak asal datang duduk di meja makan dan minum tanpa menyadari perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita yang tersembunyi. Itulah sebabnya tema hari ini adalah belajar dari pengalaman terdahulu. Ada kalimat bijak mengatakan begini, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya. Dari pengalaman itu kita belajar tentang banyak hal. Orang yang sukses, dia belajar dari pengalaman. Mungkin dia punya kegagalan. Dari kegagalan itu dia ambil hikmahnya, dia belajar meninggalkan kegagalan itu, lalu dia bisa menjadi orang yang maju. Itu. Jadi pengalaman itu memang guru yang terbaik. Itu kata-kata bijak katakan. Dari titik itulah manusia bisa mengevaluasi. Dari titik itulah Bapak Ibu bisa mengevaluasi. Nah, ketika saya bisa duduk di sini di meja yang kudus, belajar dari pengalaman yang dulu, saya harus berubah. Ya. Harus ada pembaruan. Pembacaan panjang lebar kita baca tadi sama-sama. Saya baca dan Bapak Ibu sudah ikuti lewat pembacaan tadi ya. Bangsa Israel disuruh keluar dari perbudakan di Mesir. Ya. Dibawa kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah. Karena tanah perjanjian adalah Kanaan. Itu sesuai dengan janji moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Dan Allah akan memberkati mereka seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi dalam pembacaan kita baca jelas sekali ya. Israel yang diberkati oleh Tuhan, Israel yang sangat disayangi oleh Tuhan. Israel yang dijadikan sebagai umat pilihan Allah. Tidak seperti itu. Dalam perjalanan dari Mesir sampai di tanah perjanjian, ribuan orang mati karena dosa itu. Kejahatan yang mereka lakukan sepanjang jalan. Berontak dengan Musa, berontak dengan Allah, ya.
Padahal tiang awan dan tiang api menyertai mereka dalam perjalanan. Artinya tanda kehadiran Tuhan. Tapi mereka tidak mau tahu dan tanda penyertaan Tuhan. Mereka terus berontak. Kalau kita baca dalam kitab Bilangan itu, ketika mereka sudah sampai di Sinai, mereka sudah tinggalkan Sinai setelah Musa terima 2 lok batu. Sepanjang perguruan di pegunungan padang gurun Sinai, Allah menyuruh kamu hitung jumlah kamu keluar dari Mesir itu berapa orang. Setelah dijumlahkan ternyata 603.550 orang. Itu pun dihitung umur yang 20 tahun ke atas, itu laki-laki, supaya mereka bisa berperang. Tidak dihitung oleh anak-anak, perempuan, istri-istri, orang-orang tua yang lanjut usia. Jadi diperkirakan Israel keluar dari Mesir itu 2 juta lebih ya. Sensus pertama dilakukan ketika mereka di padang gurun Sinai. Sensus kedua dilakukan ketika mereka sudah ada di dataran Moab. Ya. Moab sudah dekat-dekat dengan lembah Yordan. Ya. Di situ Allah menyuruh menghitung lagi. Berkurang 601.730 orang. Berarti yang meninggal dalam perjalanan dari Sinai sampai di padang gurun Moab itu 1.820 orang. Orang-orang yang bandel, orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang selalu buat dosa dan kejahatan, maka Allah bunuh mereka, dikubur di padang gurun. Ya. Orang-orang yang tidak setia, yang kita baca tadi, pembacaan yang cukup panjang dan lebar. Ya. Mereka makan, Alkitab menyaksikan mereka makan dari air laut, yaitu berkat Tuhan. Tiang awan, tiang api. Allah memberikan mereka roti, mana. Allah memberikan mereka air dari gunung batu sebagai perjanjian. Ya. Perjamuan kudus. Sepanjang jalan Allah menyatakan segala berkat. Ya. Tapi ternyata Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Bangsa yang sebentar mereka menangis, menyesal, besok dorang buat lagi. Kehidupan Israel pada saat itu memang ada sampai zaman ini, walaupun kita berulang-ulang merayakan perjamuan kudus. Ya. Kehidupan teladan atau kelakuan-kelakuan seperti itu ada di orang Kristen zaman ini. Itulah sebabnya apa yang ditulis Matius itu benar sekali. Matius 22:14. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Di mana-mana firman Tuhan itu nyata. Entah dalam pelayanan kah, bagi seorang pendeta, seorang majelis, banyak yang terpanggil untuk melayani, tapi nanti tahun yang akan mengukurnya. Dan sedikit saja yang bisa bertahan sampai akhir. Banyak yang terpanggil dalam tugas kepanitiaan, berdiri jejer banyak sekali. Sedikit saja yang setia aktif. Itu firman Tuhan memang sudah mengatakan begitu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita belajar supaya kita tidak seperti orang Israel yang bandel. Diperingatkan Tuhan, tapi tetap ada dalam kejahatan, pelanggaran, dosa. Dalam perjalanan dipelihara oleh Tuhan begitu rupa. Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Mereka tidak tahu bersyukur. Ya. Mereka tidak tahu berterima kasih. Justru mereka terus saja menyalahkan Tuhan. Mereka justru selalu menyalahkan Musa. Berontak dengan Musa. Padahal Allah memberi mereka mana dari surga. Itu roti, bibit-bibit roti. Israel tidak kelaparan. Mereka bangun pagi, roti mana itu sudah di tenda-tenda itu penuh macam gumpalan-gumpalan, tepung-tepung begitu.
Mereka ambil olah dan bikin roti untuk makan. Alkitab mencatat bagaimana berkat Tuhan, yang ambil banyak tidak pernah berkelebihan, yang ambil sedikit juga tidak pernah berkekurangan. Karena Allah dengan hikmat kuasanya memberkati umat Israel. Mereka makan roti tidak puas lagi. Makan roti terus. Dagingkah? Itulah bangsa sungut lagi. Coba dengan apa yang ada mereka menikmati sudah bersyukur. Tidak, masih tuntut lagi. Allah datangkan burung puyuh lagi untuk mereka makan. Tiap hari Ia turunkan burung puyuh. Maka Tuhan mendatangkan burung puyuh bagi mereka sehingga mereka kekenyangan. Alkitab tadi kita baca sampai ada yang mati karena mati kekenyangan itu, karena mereka makan tidak ukur-ukur, ya. Rakusnya mereka itu. Tidak itu saja, mereka juga menyembah berhala. Kita baca dalam ayat 7 tadi, pembacaan tadi, ya. Di ayat yang ke-7, ya. Mereka ada dalam penyembahan berhala, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dulu. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga begitu. Biar 1 tahun 4 kali duduk makan perjamuan, tapi penyembahan berhala tetap ada. Percaya kepada mungkin orang tua kasih sepanggal kain merah apakah, tetap percaya kepada itu. Ya. Banyak orang Kristen zaman ini seperti orang-orang Israel yang dalam pembacaan kita baca. Alkitab mencatat ketika mereka tidak sabar menunggu Musa yang terima Taurat di Gunung Sinai, mereka mendesak Harun untuk bikin dewa lain untuk mereka menyembah karena Musa terlalu lama. Harun juga ikut membuat patung emas lagi, lembu emas. Mereka menyembah dan memberikan segala harta apa yang mereka punya. Akhirnya murka Tuhan datang, mereka dipagut oleh ular bisa. Perintah Tuhan, kalau siapa yang pergi pegang tongkatnya Harun, baru ular tidak gigit dia. Kutukan. Karena hidup dalam kejahatan sepanjang perjalanan. Padahal penyertaan Tuhan jelas lewat tiang awan dan tiang api. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih, sifat dan kebiasaan Israel sepanjang perjalanan dari Mesir sampai di tanah Kanaan, mereka tetap pada kelakuan seperti itu. Paulus menyebut orang di Korintus sampai dengan hari ketika Injil masuk, mereka juga tetap menyembah berhala. Mereka juga tetap ada dalam kejahatan yang Paulus ungkapkan, dan kejahatan itu juga ada di zaman kita. Galatia pasal 5 ayat 19-21. Kita duduk makan meja perjamuan, tapi kejahatan yang tidak pernah kita lepaskan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Segala keinginan daging tidak pernah kita lepas. Padahal 1 tahun kita 4 kali makan roti dan anggur. Ya. Kita tanpa sadar itu, ya. Pasangan suami istri yang sudah punya anak-anak tinggal, tidak nikah begitu saja tinggal. Diundang datang makan ini karena mereka anggota sidi jemaat, jadi datang tanpa menyadari kalau mereka hidup dalam persinahan bertahun-tahun sampai punya anak-anak. Anak-anak sudah besar-besar. Ada dalam jemaat kita. Mungkin juga di Gajah Putih juga ada. Tapi diundang perjamuan, datang duduk makan macam tidak sadar begitu. Tidak apa-apa makan, tapi sadar terus pulang terus bawa diri ke majelis. Kami cari pendeta untuk kasih nikah. Begitu boleh. Itu baru ada kesadaran. Kalau tidak sifat kelakuan orang Israel ada terus sampai hari ini. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami-suami yang jahat itu. Padahal tulang rusuk. Duduk cerita orang lain punya masalah, fitnah, hoax.
Kejahatan ini yang bangsa Israel lakukan sehingga sepanjang perjalanan itu banyak yang mati. Mereka hidup dalam keberdosaan. Tiang awan tanda penyertaan. Air yang dibelah dari batu tanda perjamuan. Mereka makan, minum. Tapi mereka tetap hidup dalam dosa. Orang Kristen zaman ini seperti itu. Perenungan adalah bagaimana hari ini kita mau duduk makan di meja roti dan anggur. Bapak ini selama ini kita ada dalam dua bentuk makanan. Makanan perjamuan kudus kita makan. Makanan perjamuan berhala tetap saja ada. Harus buang salah satu. Pegang yang satu saja. Makanan perjamuan kudus. Karena itu perintah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Kamu makan roti dan minum cawan ini, anggur ini supaya kamu ingat kematianku sampai aku datang kembali. Gereja yang lakukan perjamuan karena itu dasar firman itu. Tuh makan roti dan anggur. Tuh orang mengoreksi diri kita. Segala noda-noda kita bersihkan seperti pakaian kotor yang kita cuci. Supaya setiap perjamuan kita makan dengan hati yang kudus. Sifat kelakuan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan dengan sifat begitu ya. Kawin tidak mau nikah. Hidup dalam dosa, mabuk kiri kanan. Kapan mau sadarnya? Kapan mau bertobatnya? Kita kalau diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menyanyikan Mazmur 104 ayat 33 minggu lalu. Aku mau bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Aku mau menyanyi bagi Dia selagi aku hidup. Itu harusnya tiap hari. Orang Kristen itu harus seperti begitu. Supaya segala kejahatan buang semua. Kita baca di 16 sampai 17 tadi pembacaan tadi itu ya. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu. Biar kita tetangga itu orang lain, bahasa lain, tapi roti yang kau makan menjadi satu, saling melayani, saling memberi, begitu. Bukan tutup pintu rumah. Kau makan dari roti yang satu ini. Tubuh Kristus. Kau tidak baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai dengan 27 jelas sekali ya. Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, dia dengan murid-muridnya makan perjamuan. Dan dia pesan kepada murid-muridnya, saya tidak akan makan dan minum ini lagi sampai saya datang kembali. Dan kita lakukan ini untuk menunggu kapan Tuhan datang. Ketika waktu Tuhan datang, kita punya hati itu bersih. Kedapatan kita di jalan yang benar. Kita ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menasihat kita ya. Betapa kalau kita salah, ya, kita datang duduk seenaknya saja. Maka roti dan anggur di sini. Paulus tegaskan kasar sekali untuk menelanjangi kelakuan kita. Dia tulis di ayat 27. 1 Korintus pasal 11 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak datang makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Maka enak-enak tidak menyadari dosa. Itu kita berdosa kepada pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Tubuh dan darah tubuh yang tercabik-cabik, darah yang tertumpah itu. Itu harus makan, minum itu dengan hati yang kudus, bersih, hati yang penuh dengan puji-pujian. Mazmur, nyanyian rohani. Supaya kita diberkati. Ya. Paulus bilang, jadi barang siapa kalau mau datang makan, dia harus koreksi diri dulu. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini.
Pendeta tidak tahu, kita semua yang duduk di sini. Siapa yang tahu kita punya perbuatan? Pendeta majelis tidak tahu. Tapi setiap orang menyadari, saya itu layak duduk makan. Oke, layak, silakan. Tuhan yang lihat dari sorga setiap sifat, kelakuan, kebiasaan kita, buruk atau baiknya. Tuhan yang tahu. Dia bicara di ayat 3, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kau makan barang kudus dengan tidak menyadari dosa kita. Silakan, meja ini tidak tertutup untuk siapapun. Meja ini terbuka untuk semua orang. Orang berdosa silakan duduk makan, tapi kau makan selesai pulang, kau harus bertobat. Tidak lagi masih hidup dalam dosa. Nanti di bulan Oktober kita ada di perjamuan dunia, kita duduk makan lagi dengan dosa itu lagi. Tidak bisa begitu. Harus ada pembaruan, harus ada perubahan. Itu yang Paulus nasihati kepada jemaat Korintus yang mereka asal-asal saja, enak saja datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita ada 3 hal. Kita makan roti dan anggur karena masa lalu. Peristiwa itu benar. Yesus yang mengorbankan dirinya dengan darahnya sendiri. Tubuhnya yang luka-luka banyak. Dari muka sampai di kaki. Darah keluar. Seperti pancuran. Itu waktu kita makan, Tuhan Yesus terima kasih karena pengorbananmu. Sehari ini saya duduk makan roti dan anggur. Saya ingat. Engkau menebus dunia ini dengan darahmu sendiri. Perjamuan mengingatkan kita untuk masa yang sekarang ini. Kita makan dari satu tubuh, dari satu roti. Orang Israel kalau bakar roti harus dari roti yang satu, karena dia bikin tempat roti panjang. Jadi dia tidak bisa beli panggal-panggal baru dia potong, tidak bisa harus panjang karena menggambarkan satu tubuh Kristus. Jadi dia potong-potong, jadi orang makan dari satu tubuh itu. Mengapa kita makan dari satu tubuh? Tujuan adalah saling melayani. Kalau kita makan dengan cawan di meja simbol, saya minum habis, saya kasih di teman yang sebelah yang saya tidak kenal. Saya kasih dari tangan sendiri, dia terima. Dan begitu juga di tempat di mana saya tinggal, saya juga layani orang seperti begitu. Orang yang saya tidak kenal, saya layani dia. Dengan tanpa rasa rugi. Untung saya tidak rasa, karena kasih itu dari tubuh saya. Satu tubuh itu. Ada tetangga yang sakit, menjadi perhatian juga untuk kita. Kita tidak masa bodoh, cuek, nonton saja, tidak. Sebab kita makan roti dari satu, saling melayani. Ada yang sakit, semua lihat dia. Kalau dia senang, kita juga ikut senang. Begitu. Ada yang duka, kita tidak hanya nonton dari jauh. Kita ada dalam duka dia. Begitu. Karena kita makan dari satu roti. Perjamuan selalu mengingatkan kita tentang masa yang akan datang. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus di ayat 26. Kamu makan dan minum roti ini. Kamu ingat kematianku, saya datang kembali. Itu makan roti dan anggur ini sebagai wujud berjaga-jaga. Hidup yang benar. Ya. Hidup yang tidak membuat Tuhan murka. Entah kapan saja dia datang, siang atau malam, kita kedapatan di jalan yang benar, di tempat yang benar, tidak di tempat yang salah, tidak di taman mesran, tapi kita ada di gereja, kita ada dalam ibadah persekutuan, sedang menyembah memuji Tuhan supaya kita dilayakan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah sebabnya hari ini ketika kita hendak duduk sambil makan dan minum roti dan anggur perjamuan, apa sesungguhnya ketika kita duduk di sini? Bagi orang yang beriman, roti dan anggur yang sebentar kita makan sangat bermakna. Nah, Kristus hadir dan tinggal dalam hidup kita. Bagi mereka yang asal-asal saja datang duduk makan, tidak ada punya makna apa-apa. Ya. Pendeta tua namanya Helan, orang Inggris. Dia bikin perjamuan di gerejanya. Waktu dia kasih untuk ibu tua yang duduk di meja kepala, ibu itu mau terima roti dan anggur, tangannya gemetar sekali. Bukan karena memang orang tua, tapi tiba-tiba saja tangannya gemetar untuk menerima roti dan anggur itu. Pendeta Helan begini, ambil roti dan anggur ini untuk orang berdosa.
Kalau meja ini terbuka untuk orang benar, tidak ada satu yang duduk di sini. Tapi meja ini tuh orang yang bertobat, orang yang berdosa. Asalkan pergi dan jangan berbuat dosa. Berasal dari kata-kata Yesus pada perempuan pelacur yang di mana imam ahli Taurat datang. Ini perempuan ini kedapatan dia bersinah. Dan menurut hukum Musa dia harus dilontar dengan batu sampai mati. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang tidak pernah berdosa, kau yang ambil batu dan kau yang lempar duluan perempuan ini. Semua ahli Taurat imam-imam tidak berani karena mereka juga orang berdosa. Meninggalkan perempuan itu mereka pergi semua. Tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus angkat muka dan lihat perempuan itu. Mana mereka semua? Mereka semua sudah pergi. Tidak ada satu yang tinggal sini. Saya juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Mari hari ini kita makan roti dan anggur. Kalau ada dosa-dosa kita yang masih kita simpan, pulanglah dan berdamai dengan orang. Pulanglah dan tinggallah dosa itu dan berubahlah jadi yang baik. Bahwa kita tidak dimurkai Tuhan. Bahwa kita tidak hidup seperti bangsa Israel dalam perjalanan. Bikin dosa terus, pelanggaran terus. Tuhan memberi mereka makan dan minum. Roti mana, burung puyuh, tapi tetap ada dalam dosa. Tidak seperti itu. Kita manusia yang zaman baru yang harus diberkati. Efesus pasal 5 ayat 8 moto GKI. Dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.